Baik, di video ini saya akan bahas tentang targeting. Bagaimana mentarget berdasarkan lokasi, bagaimana mentarget berdasarkan jenis kelamin dan umur. Jadi ada 3 targeting yang akan saya bahas di video ini. Sebelumnya saya sudah bahas tentang menentukan goal iklan. Nah, khusus di video ini kita akan praktek tentang targeting. Ya, saya sengaja pisah-pisahkan supaya teman-teman lebih fokus belajar dan praktek. Oke, targeting itu sangat penting karena akan menentukan hasil iklan kita ke depan. Berbicara soal lokasi, ya mungkin ada yang masih bingung di mana sih target market kita, di lokasinya di mana. Kemudian jenis kelamin juga, jenis kelamin apakah umurnya yang sudah matang atau masih usia remaja. Nah, ini masing-masing ada marketnya. Kemudian dari segi jenis kelamin, ya jenis kelamin ini apakah kita mau target perempuan atau laki-laki atau target semuanya. Nah, ini juga tergantung dari produk teman-teman, ya. Oke, silakan buka Ads Manager-nya seperti biasa. Oke, nah sebelum kita masuk, saya akan buka dulu insight pemirsa. Oke, anggap saja teman-teman memilih interaksi, ya, interaksi. Kemudian kita lanjutkan. Jadi saya tidak perlu bahas lagi apa itu campaign karena teman-teman sudah pelajari, ya, sudah ada videonya khusus. Sekarang kita akan fokus bahas tentang bagian targeting. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman pahami. Jadi saya harap teman-teman fokus untuk pelajari tentang targeting. Ya, kalau targetingnya salah, maka semua akan melenceng. Ya, akan melenceng kalau targetingnya salah. Oke. Kita masuk di bagian lokasi. Nah, di lokasi ini kita bisa mentarget berdasarkan negara, ya, berdasarkan negara, lalu kemudian berdasarkan kota bisa, berdasarkan kecamatan juga bisa. Namun kecamatan ini tidak semuanya muncul. Mungkin kecamatan-kecamatan yang kota-kota besar, ya, biasanya muncul. Kode pos juga bisa berdasarkan kode pos. Kemudian apalagi selain negara Indonesia, kita juga bisa mentarget luar negeri, ya. Semua negara akan muncul di bagian lokasi. Oke, kita coba masukkan Indonesia. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Di sini ada pilihan, ya. Ada 4 pilihan. Ini tujuannya beda-beda. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ini ada semua orang di lokasi ini. Berarti orang yang rumah atau lokasi terkininya berada di area ini. Semua orang di lokasi ini, berarti siapapun yang ada di lokasi ini, baik orang yang tinggal di situ maupun yang bukan, baik yang pendatang, itu bisa ditarget, ya. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal di lokasi ini. Nah, ini beda. Ya, orang yang tinggal berarti betul-betul orang yang rumahnya berada dalam area yang terpilih, ya. Berarti rumahnya tinggal di sini. Memang aktivitas sehari-harinya ada di lokasi ini, ya. Jadi beda yang di atas, semua orang di lokasi ini. Jadi semua orang ini, misalnya saya di Makassar misalnya. Saya di Makassar, kemudian saya berkunjung di Jakarta. Saya ke Jakarta, berarti ketika orang iklan, berarti saya bisa didapat yang di atas, semua orang di lokasi ini. Ketika saya sudah
sampai di Jakarta, ya. Namun kalau saya misalnya, kalau orang iklan dengan memilih yang kedua, orang yang tinggal di lokasi ini, berarti saya tidak ditarget iklan, karena iklannya hanya ditarget khusus orang yang memang betul-betul tinggal di situ. Ya, beda kalau berkunjung, beda lagi ya. Kemudian yang ketiga, orang yang baru saja di lokasi ini, berarti orang yang lokasi terkininya berada dalam area terpilih. Ya. Orang yang baru saja di lokasi ini. Misalnya tiba-tiba saya datang ke Bandung, ya, atau sekedar lewat, itu bisa ditarget. Oke, orang yang berpergian ke lokasi ini, ya, ini ada semua marketnya. Kalau misalnya teman-teman ya jual apa kira-kira oleh-oleh misalnya, ini bisa ditarget orang yang berpergian ke lokasi ini atau orang yang baru saja di lokasi ini, ya. Kenapa kita target ini? Karena misalnya teman-teman jual kaos khas daerahnya masing-masing, ya, bisa mentarget orang yang berpergian ke lokasi ini, orang yang berkunjung, ya. Misalnya rumah teman-teman itu ada di dekat ini tempat wisata, ya, bisa buat iklan yang seperti ini. Jadi setiap orang yang berkunjung di lokasi kita, ya, atau di lokasi sekitar tempat usaha kita, bisa dibuat iklan target khusus orang yang bepergian di lokasi kita. Ataukah teman-teman punya toko offline, ya, punya toko di mana, punya toko misalnya di Makassar lah, anggaplah punya toko di Jakarta, ya. Saya punya toko di Jakarta. Ketika saya mau ngiklan di Jakarta, saya bisa pilih salah satu lokasi ini, ya, orang yang tinggal di lokasi ini. Jadi saya hanya mentarget orang yang tinggal di Jakarta saja, ya, atau saya ingin mentarget orang yang tinggal di Makassar. Oke, ini ada Jakarta, ya. Oke, kita pilih. Nah, dengan ini saya bisa mentarget khusus daerah yang ada di Jakarta, ya. Jadi hanya orang yang ada di Jakarta yang bisa saya target. Nah, ini kita pilih orang yang ada di lokasi ini. Jadi kalau saya punya toko di Jakarta, saya bisa mentarget khusus orang-orang yang ada di Jakarta saja. Berarti yang di Bandung, di luar Jakarta, tidak dapat iklan saya, ya, seperti itu caranya. Jadi teman-teman harus pahami dulu tentang lokasi, ya. Lalu kemudian kita masuk di bagian umur, ya. Bagian umur ini sangat penting sekali buat teman-teman, ya. Kenapa? Karena kalau salah target umur, ya, iklan kita akan berjalan sia-sia. Jadi umur sangat penting buat teman-teman disetting dulu sebelum iklan. Ini enaknya Facebook karena kita bisa mentarget berdasarkan umur mereka, ya. Itu setiap kita daftar di Facebook kan pasti ada umurnya berapa. Nah, itu bisa kita target. Nah, misalnya target market kita itu umur 25 sampai 35. Ya, misalnya 35. Oke, 35. Nah, kita bisa mentarget khusus seperti ini. Saya mau target orang yang tinggal di Jakarta, lalu kemudian dia umurnya 25 sampai 35. Ada 11 juta orang, ya. Lalu kemudian saya mau target berdasarkan jenis kelamin. Ya, ini jenis kelamin ada dua pilihan pastinya, laki-laki dan perempuan. Apakah kita mau mentarget semuanya atau hanya satu jenis kelamin, misalnya khusus perempuan saja atau khusus laki-laki saja. Misalnya teman-teman pilih yang perempuan. Oke, tinggal kita pilih perempuan. Ada 4.800.000 orang yang tinggal di lokasi ini, ya, Jakarta, kemudian umur 25 sampai 35. Dia jenis kelamin perempuan. Oke, itu. Coba kita bedakan, ya. Yang tadinya kan ini kita pilih orang yang tinggal di lokasi ini. Audiensnya itu 4.800.000. Ya, 4.800.000
orang yang tinggal di Jakarta, kemudian umur 25 sampai 35. Oke, kita ulangi. Ada 11 juta orang, ya, 11 juta orang yang tinggal di Jakarta. Dia jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita pilih semua. Kemudian umur 25 sampai 35. Ya. Ini khusus orang yang tinggal di lokasi Jakarta. Kemudian kita pilih yang di atas, kita bandingkan dulu. Nah, ini ada 12 juta orang. Beda 1 juta, ya. Berarti ini campur, ya. Baik orang yang datang di lokasi itu, misalnya dia ada kerjaan, ada aktivitas bisnis di sana beberapa hari, itu bisa dimasuk di kategori ini, ya. Oke, kita coba yang ini, orang yang baru saja di lokasi ini. Ada 4.300.000, ya. Ada 4.300.000 orang yang baru saja di lokasi ini. Oke, orang yang bepergian ke lokasi ini. Ada 130.000 orang yang bepergian ke lokasi ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya toko di sini, di Jakarta, itu sangat bagus kalau mau mentarget 130.000 orang. Ya, itu beda-beda hasilnya setiap hari, tergantung dari jumlah orang yang datang di Jakarta. Nah, itu. Jadi, semakin spesifik semakin bagus, ya. Karena memang itu tujuan iklan kita, mencari target market kita yang tepat. Oke. Saya perlihatkan contohnya lagi di Audience Insight. Di video sebelumnya kan saya sudah bahas tentang Audience Insight, bagaimana cara riset berdasarkan target market kita nantinya. Oke. Kita masukkan di sini Indonesia. Oke. Oke, kita pilih Indonesia. Lalu kemudian ini kan kita mau riset berdasarkan umur, ya, atau demografinya. Ini pengguna Facebook, ya. Misalnya teman-teman mau tahu di Jakarta, misalnya teman-teman mau bandingkan, ya, berapa pengguna Facebook perempuan di Jakarta, lalu laki-laki juga berapa. Nah, ini datanya dari Facebook. Ternyata yang paling banyak itu di laki-laki, ada 58% yang menggunakan Facebook, dibandingkan perempuan cuman 42%, ya. Jadi dari data ini kita bisa membandingkan kira-kira dari umurnya berapa sih yang paling maksimal, yang paling banyak, ya. Lalu kemudian level umur sudah saya jelaskan. Level umur pertama itu 18 sampai 24, kemudian 25 sampai 34, 25 sampai 44 dan seterusnya. Dan ternyata yang paling tinggi juga umur 25 sampai 34. Kemudian dari jenis kelamin beda 3%. Kalau laki-laki 43%, kemudian perempuan 40%. Nah, ini data seperti ini sangat mahal karena ini real dari Facebook, ya. Cuman kita masukkan datanya, ya, kotanya, lalu kemudian akan muncul data dari Facebook. Nah, ini data seperti ini yang bisa teman-teman gunakan saat iklan, ya. Jadi jangan lupa setiap iklan masukkan di sini, ya, masukkan di sini targetnya, ya. Kemudian lihat jenis kelaminnya, kemudian lihat juga dari segi umur, ya, mana sih umurnya yang paling berpotensi. Oke, saya kira untuk video ini cukup sekian, ya. Bagaimana menentukan lokasi, ya. Soal lokasi teman-teman tinggal masukkan saja di sini. Nah, bagaimana kalau saya belum tahu lokasinya, ya, lokasi target market saya? Tidak apa-apa, kita masukkan saja Indonesia, ya. Kita masukkan saja dulu Indonesia, kita pilih Indonesia. Lalu nanti kalau iklan Anda sudah berjalan, misalnya sudah menghabiskan budget sekian, 500.000 atau 1 juta,
sudah ada datanya, nanti dianalisa, di review ya. Di lokasi mana sih yang paling banyak melihat produk saya, banyak yang interaksi. Nah, itu yang bisa teman-teman target nanti. Atau kalau memang cukup target Indonesia saja tidak jadi masalah, teman-teman tinggal main di umur sama jenis kelamin tidak jadi masalah juga. Ya, itu tidak berpengaruh tapi tidak terlalu penting ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman punya toko offline ya, atau produknya pengirimannya terbatas, nah itu bisa ditarget berdasarkan lokasi yang mau diakses. Tapi kalau misalnya bisa mengirim seluruh Indonesia, ya tidak jadi masalah kita masukkan Indonesia. Ini lagi-lagi soal target marketnya. Jadi jangan dibebani di sini soal lokasi ya. Saya sebenarnya kalau bisa mengirim ke seluruh Indonesia, saya target atau saya pasang di bagian lokasinya Indonesia. Ya, jarang mentarget spesifik satu kota, dua kota, kecuali produk saya memang khusus di kota tertentu. Ya, misalnya saya tinggal di Makassar, kemudian saya punya kuliner misalnya, pengirimannya itu kan terbatas. Apalagi kalau kuliner cemilan dan sebagainya, itu kita bisa mentarget kota-kota di sekitar kita saja yang bisa dijangkau pengiriman hari itu ya. Jadi tidak perlu dimasukkan seluruh Indonesia. Oke, saya kira teman-teman paham soal lokasinya, kemudian umurnya juga ya. Soal umur bisa disesuaikan saja ya. Oke, cukup sekian untuk video ini.